siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan simulasikan intervensi yang telah saya susun dengan topik kasus pelaku bullying yang terjadi di lingkungan sekolah atau kekerasan di sekolah. Banyak sekali pertanyaan yang timbul, salah satunya mengenai dampak yang akan terjadi kepada anak yang sering mengalami bullying. Sebelum jauh menjelaskan tentang dampak-dampak yang terjadi kepada anak yang mendapatkan kekerasan bullying, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih bullying itu. Bullying ialah ketika seseorang melakukan tindakan yang bersifat menyakiti orang lain dan dilakukan secara berulang. Adapun unsur-unsur mendasar perilaku bullying yaitu yang pertama, bersifat menyerang atau agresif dan negatif. Bullying yang bersifat menyerang atau agresif dan negatif ini adalah perilaku yang berulang-ulang untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain. Ini bisa berupa tindakan fisik, verbal, atau sosial yang bertujuan menyakiti atau mendominasi. Pelaku seringkali memiliki kekuatan atau kekuasaan lebih besar dari korban. Dampaknya bagi korban sangat merugikan, termasuk masalah kesehatan mental, rendahnya harga diri, dan gangguan emosional. Yang kedua, dilakukan secara berulang kali. Perilaku yang dilakukan secara berulang kali ini seringkali bersifat merugikan dan dapat memiliki dampak yang serius bagi kesejahteraan emosional dan psikologis korban. Ketiga, adanya ketidakkeseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat. Jadi, bullying terjadi saat ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan di antara pihak yang terlibat, di mana satu pihak memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dan menggunakannya untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi pihak lain. Korban bullying sering merasa tidak berdaya atau sulit untuk membela diri karena perbedaan kekuatan tersebut. Adapun dampak yang akan terjadi kepada anak yang sering mengalami bullying antara lain, yang pertama, masalah kesehatan mental. Anak yang sering dibully cenderung mengalami masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres. Mereka mungkin juga mengalami gangguan makan, gangguan tidur, atau bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Kedua, penurunan harga diri. Bullying dapat merusak harga diri anak, membuatnya merasa rendah diri, tidak berharga, dan kurang percaya diri. Dampak yang ketiga, prestasi akademik menurun. Anak yang mengalami bullying mungkin kesulitan berkonsentrasi di sekolah dan memiliki prestasi akademik yang menurun karena stres dan gangguan emosional yang dialami. Keempat, masalah sosial. Mereka mungkin mengalami kesulitan dan berinteraksi sosial dan membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya karena mereka tidak aman atau tidak nyaman. Kelima, perilaku merusak. Beberapa anak yang sering mengalami bullying dapat mengembangkan perilaku agresif baik terhadap diri sendiri maupun orang lain sebagai respon terhadap pengalaman mereka. Yang keenam, ketakutan dan gangguan trauma. Bullying dapat menyebabkan anak mengalami ketakutan dan trauma yang berkelanjutan, bahkan setelah pengalaman bullying tersebut berakhir. Ketujuh, isolasi dan penarikan diri. Anak yang dibully mungkin cenderung menarik diri dari lingkungan sosial dan aktivitas sekolah, menciptakan isolasi yang lebih lanjut. Dan yang terakhir, gangguan fisik. Bullying juga bisa menyebabkan gangguan fisik seperti luka-luka atau sakit fisik akibat kekerasan fisik. Dampak-dampak ini dapat berlangsung jangka panjang dan mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan.
Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah bullying sesegera mungkin. Intervensi yang dapat dilakukan oleh konselor adalah melakukan konseling kelompok. Nama-nama program yang biasa dilakukan oleh konselor yaitu: yang pertama, pra-konseling. Yang kedua, orientasi dan eksplorasi. Intervensi 1. Media dan metode pra-konseling, yaitu dengan metode wawancara dan diskusi dengan guru kelas. Dan langkah-langkah pelaksanaannya: menetapkan tanggal dan siswa yang akan mengikuti konseling kelompok. Intervensi yang kedua, konselor melakukan orientasi dan eksplorasi. Orientasi dan eksplorasi ini dengan metode wawancara dan diskusi dengan siswa. Langkah-langkah pelaksanaan yang dapat diambil konselor yaitu: menunjukkan gambar konseling kelompok. Yang kedua, menjelaskan dengan PowerPoint agar siswa tertarik. Jadi, dengan adanya kasus-kasus bullying yang sering terjadi di sekolah, maka upaya pencegahan bullying harus dimulai dari pendidikan. Sekolah harus menyediakan program-program pendidikan tentang bullying, empati, dan cara berkomunikasi yang baik agar siswa dapat memahami dampak negatif dari perilaku tersebut. Selain pendidikan, peran orang tua juga sangat penting dalam menangani kasus bullying ini. Mereka harus dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah dan mendukung upaya sekolah dalam mengatasi perilaku bullying, karena orang tualah yang dekat dengan anak-anak mereka. Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.